Upaya penyelamatan terhadap puluhan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan ambruk Pondok Pesantren Al-Qausini masih terus dilakukan. Lalu bagaimana strategi dan berapa sebenarnya korban yang masih terjebak di dalam? Dan sudah bersama kami Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muhari. Selamat malam, Mas Bram. Baik, Eh, jadi artinya sejauh ini masih berapa korban Pak yang kemudian tertimbun di dalam? Ya, data kita per pukul 14.00 siang tadi dan masih berjalan ya operasi pencarian hingga saat ini. Mhm. Itu jumlah korban total 100 orang dengan rincian yang sudah dipindahkan ke rumah sakit itu masih rawat inap 26 orang, yang sudah keluar dari rumah sakit 7 orang, meninggal dunia 3 orang tadi disampaikan atas nama Maulana Alfan, Muhammad Masudul Haq, dan Muhammad Soleh. Kemudian pasien yang dirujuk ada 1 orang ke Rumah Sakit Siti Hajar. Nah, selain dari yang 100 orang ini, itu Basarnas masih menyebutkan ada 91 orang yang Mhm. masih dalam daftar pencarian. Nah, tim BNPB juga sudah sampai di lokasi. Kami baru saja berkomunikasi dan mendapatkan informasi bahwa dari 91 orang ini ada terindikasi salah satunya di visual yang tadi disampaikan ada Mhm. komunikasi verbal. Itu terindikasi di situ ada satu segmen yang tempat tadi 2 anak tadi itu ada 6 orang yang diduga masih hidup. Jadi dalam satu segmen itu diduga ada 6 orang yang masih hidup Mhm. dan ini memang masih diupayakan upaya pertolongan tetapi tidak dengan mengungkit atau mengangkat eh, puing yang ada di atasnya. Karena tadi sudah disampaikan kalau untuk alat berat dan Mhm. personil itu personil yang ada di lapangan sekarang mencapai 332 orang. Mhm. Alat berat juga sudah mencukupi, tetapi pertimbangan utamanya kalau menggunakan alat berat adalah kita lihat bahwa bangunan yang ambruk ini sebenarnya diikatkan ke bangunan yang di samping dia, yang Mhm. mengelilingi dia. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan alat berat untuk mengungkit atau menggeser 3 lantai coran beton yang kita lihat di visual Mhm. itu dikhawatirkan akan berpengaruh pada bangunan yang saat ini masih berdiri. Jadi Oke. akan memperburuk kondisinya. Nah, ini kita lihat bahwa ini sebenarnya ditempel, diikatkan ke bangunan yang ada di sampingnya. Oke. Makanya alat berat tidak bisa kita gunakan. Oke, Pak Saat Muhari, ini jadi artinya langkah apa yang bisa dilakukan tanpa alat berat, ataukah kemudian para relawan dan kemudian anggota di sana secara manual begitu untuk melakukan evakuasi? benar, jadi hingga saat ini, hingga sore ini memang tim SAR yang berjumlah total 332 orang itu mengupayakan secara manual, Mas Mhm. Bram. Mhm. Jadi kita mencoba untuk menyisir ada ruang-ruang atau celah-celah yang mungkin bisa kita geser atau kita buka ruang atau celah itu tanpa mengganggu keseimbangan dari 3 lapis coran lantai yang ada di atasnya. Ini memang bekerjanya menjadi sedikit lebih lambat, tetapi dengan komunikasi yang terus diupayakan dengan korban yang ada Mhm. di dalam, kita harapkan komunikasi bisa tetap memberikan kita indikasi bahwa di dalam itu masih selamat, Mhm. sehingga ini yang menjadi eh, penyemangat penyemangat utama dari tim SAR untuk tetap Oke. bisa mencari dengan celah-celah tadi secara manual. Baik, Pak Muhari, jadi artinya yang menjadi prioritas saat ini, apakah kemudian celah-celah yang memang terindikasi masih ada korban yang masih hidup, atau kemudian sudah ada mapping keseluruhan, mungkin informasi dari orang sekitar, pengurus pondok pesantren, di mana titik-titik yang pada saat itu memang sedang banyak anak-anak santri di sana begitu, Pak? Iya, untuk titik-titik yang diindikasikan menjadi tempat terjebaknya korban yang 91 itu sudah Mhm. diketahui ada tiga posisi. Tetapi sekali lagi, tentu saja dalam mengupayakan operasi pencarian dan penyelamatan ini, mengeluarkan korban dari runtuhan ini, tantangannya itu ketika kita mau memakai alat berat, itu space ruang yang juga dibutuhkan untuk fleksibilitas alat berat juga sangat sempit dan kemudian dikhawatirkan akan
kemudian mengganggu keseimbangan di atasnya. Jadi memang untuk posisi itu sudah diketahui oleh tim SAR, tetapi yang dikejar sekarang ketika di satu titik dicoba berkomunikasi tidak ada respon, sedangkan di titik lain ada respon, maka yang diutamakan adalah di titik yang ada respon. Itu dulu Oke. yang harus kita upayakan karena kita tahu bahwa ada korban selamat di situ. Jadi itu prioritas utama. Oke, menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan begitu ya. Pak Mohari, saya juga harus bertanya ini. Tadi Anda mengatakan soal jika ditarik kemudian itu akan membahayakan bangunan di sekitarnya. Jadi sejauh ini apakah bangunan di sekitarnya masih digunakan untuk kegiatan semestinya atau sebetulnya evakuasi itu juga sudah dilakukan pada bangunan-bangunan yang berpotensi ikut rubuh jika evakuasi ini dilanjutkan begitu Pak Mohari? Ya, sebenarnya hari ini itu untuk bangunan yang ada di samping itu sudah dikosongkan, jadi tidak ada aktivitas di situ. Pun untuk keseluruhan site dari operasi pencarian ini sudah disterilisasi. Jadi ini yang ada di dalam visual video tadi sebenarnya adalah tim SAR dan personil SAR yang seharusnya sudah ada itu. Memang seperti kalau misalkan sekarang ini masih terlihat beberapa santri, tapi itu mungkin visual yang pagi ya, atau visual pada saat kejadian. Pada upaya pencarian hari ini itu sudah disterilisasi supaya tidak ada komponen-komponen masyarakat di luar tim SAR yang masuk ke dalam. Pagi tadi memang ada beberapa anggota keluarga yang kemudian dalam tanda kutip memaksa ikut mencari karena rasa ini ya ada keluarga di dalam dan seterusnya seperti itu, tapi diberikan pengertian oleh juga beberapa pejabat provinsi, ada wakil gubernur dan seterusnya bahwa serahkan ini kepada tim SAR dan kita akan upayakan yang terbaik, Mas Bram. Oke, Pak Mohari, biasanya untuk kasus seperti ini berapa rentang waktu yang disediakan untuk mencari keseluruhan? Karena tentu ini akan berpacu dengan waktu kalau kita bicara soal nyawa. Baik, golden time dari korban bencana itu tanpa makan dan minum ada 3 kali 24 jam. Oke. Dan dalam proses-proses tertentu kita juga punya pengalaman tim SAR kita tidak hanya di dalam negeri, kita beberapa kali mengirimkan tim SAR sampai ke luar negeri, gempa Turki, Myanmar dan seterusnya. Itu extend-nya itu sampai 7 kali 24 jam. Tetapi golden time yang memang kita keep sebagai batas normal manusia di bawah pressure alam atau pressure kondisi yang darurat itu 3 kali 24 jam tanpa makan dan minum. Ini yang akan kita kejar, makanya harus ada prioritas di mana kita tahu ada respon korban di situ diutamakan, bukan berarti kemudian di tempat lain tidak dilakukan, tetap di Oke. tempat lain dilakukan. Tapi prioritas alat perangkat personil itu diutamakan untuk mengejar yang kita yakin, kita tahu ada evidennya itu masih selamat, Mas Bram. Baik, baik. Terima kasih atas informasi dari Anda. Tentu doa terbaik kami untuk proses evakuasi ini bisa berjalan lancar dan masih lebih banyak yang bisa diselamatkan. Terima kasih Pak Abdul Mohari, Kapus Datin BNPB telah bergabung bersama kami. Terima kasih.